rabbiki, kembalilah segera kepada Allah. Kembali segera kepada Allah. Ini merupakan harus menjadi kebiasaan kita, habit kita. Tidak usah nunggu dosa besar dulu kita, karena bisa jadi banyak dosa kecil yang kita lupakan akan membunuh akibatnya kalau kita tidak beristighfar kepada Allah. Mari kita biasakan setelah sholat, ya kan, berbanyak istighfar, sebelum tidur berbanyak istighfar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istighfar gugurlah semua dosa kita. Su'ila Sufyan bin Uyainah rahimallahu taala. Sufyan bin Uyainah pernah ditanya, "Ma alamatut taubatin nasuha?" Apa alamat dari taubatan nasuha? Apa alamat dari taubatan nasuha? Atau apa tanda-tanda, ya kan, dari taubat yang sebenar-benarnya? Apa taubat nasuha yang benar-benar taubat dan terima Allah Subhanahu wa taala? Ya kan, apa kira-kira? Nah, ini bisa menjadi nasihat buat kita nih. Faqala, Sufyan bin Uyainah menjawab, arba'atu asya'in, ada 4 hal, ada 4 tanda-tanda, ada 4 ciri taubat nasuha kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelajari, mari kita renungkan. Jika kita sudah banyak taubat, jika kita sudah banyak istighfar, apakah betul taubatan kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa bukti bahwa taubatan kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Apa bukti? Dengan bukti sebenar-benarnya. Kemudian kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala ada 4 tandanya. Yang pertama, qillatud dunya wa zillatud nufus. Yang pertama adalah sedikit dunia, kerendahan. Yang pertama adalah qillatud dunya. Yang pertama apa? Sedikit dunia. Allahu a'lam bishawab, apa makna sedikit dunia? Apakah memang tidak membutuhkan lagi dunia, harta benda dan lainnya? Atau ya kan, dia tetap bersemangat untuk bekerja, untuk berbisnis, walaupun dunianya banyak, jabatannya tinggi, tapi memandang dunia bukan sesuatu yang dia mesti agung-agungkan, muliakan atau besar-besarkan. Sebagaimana Imam Syafi'i ingin belajar zuhud kepada gurunya, Imam Abu Hanifah. Di mana? Di Madinah. Sesampainya di rumah, Imam Syafi'i kaget karena gak percaya. Pahami zuhud oleh Imam Syafi'i adalah gurunya tersebut jauh dari kemewahan dunia, jauh dari kemegahan dunia, ya kan? Mungkin dipersepsikannya rumahnya kecil, ya kan? Dia mungkin pakaiannya sederhana, ya kan? Ya ala kadarnya. Tapi ternyata pas didapatinya apa? Rumah gurunya Abu Hanifah apa? Rumahnya mewah kayak istana, ya kan? Pembantunya banyak, masya Allah. Kemudian masuk ke rumahnya full karpet, ya kan? Makanan, buah-buahan, masya Allah, megah banget rumahnya. Kalau mungkin sekarang hidup, mungkin kendaraannya pun ya banyak untahan gitu. Pembantunya banyak, khodimahnya banyak. Ada yang sekedar membawakan air saja, ada yang membawakan kitabnya, ada yang membawakan makanannya, ada yang membawakan terompahnya, ada yang ngurus ternaknya, bisnis yang lainnya, masya Allah. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, wahai guru, gak salah nih, saya diperintahkan oleh ibu saya dan oleh guru-guru saya untuk belajar zuhud, satu-satunya belajar zuhud kepada engkau, wahai imam.
Tapi apa yang saya saksikan ini? Rumahmu mega, ya kan? Pembantumu banyak, rumahmu luar biasa, makananmu mewah-mewah, kendaraanmu banyak. Lalu bagaimana caranya aku belajar zuhud kepadamu, wahai guru? Ini ada persepsi makna zuhud yang belum dipahami oleh Imam Syafi'i. Betul, akhirnya guru-guru Imam Syafi'i tidak salah mengarahkan Imam Syafi'i belajar zuhud kepada Imam Khatibah. Apa maknanya? Kata gurunya kepada Imam Syafi'i, jika engkau ingin belajar zuhud, dan zuhud sebenar-benarnya, zuhud itu bukan berarti seorang meninggalkan dunia, bukan seorang tidak butuh dunia, tapi walaupun ia kaya raya, dunia tidak sampai ke dalam hati. Dunianya hanya sebatas tangannya. Dia paham dunia hanya sarana untuk mendapatkan banyak pahala. Imam Abu Hanifah muridnya banyak. Setiap yang datang makan gratis. Bahkan kalau perlu ongkos, semuanya diapain? Diongkosin pulang. Masya Allah. Ini makna zuhud. Jadi zuhud berarti apa? Tidak butuh dunia atau meninggalkan dunia, meninggalkan bisnis, meninggalkan pekerjaan. Tapi zuhud adalah dia tetap bekerja, dia tetap berbisnis, dia tetap bergaul sampai mungkin uangnya banyak, hartanya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi semuanya dia tidak akan mengalahkan pesonanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengalahkan pesonanya Allah Subhanahu wa taala. Justru ia menjadikan dunia sebagai alat untuk kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak disibukkan dengan dunia. Justru dunia sibuk melayaninya. Ini adalah makna zuhud. Nah, lalu bagaimana kalau orang katakanlah dia hidup ala kadarnya, rumahnya apa adanya, hartanya ala kadarnya, itu zuhud bukan? Mestinya sifatnya bukan zuhud, dia mestinya qanaah. Jadi zuhud diperuntukkan buat orang kaya, sedangkan diperuntukkan orang fakir miskin adalah apa tadi? Qanaah. Jadi jangan salah menyampaikan. Zuhud disampaikan kepada orang fakir miskin. Gitu ya. Akhirnya ia tidak semangat untuk bekerja, tidak semangat untuk berbisnis, tidak semangat untuk berjuang, ya kan? Ikhtiar mencari nafkah. Kenapa? Yang diajarinya apa? Apa? Zuhud. Gak penting dunia, ya kan? Gak penting. Mestinya zuhud untuk orang kaya, ya kan? Sedangkan untuk orang fakir miskin apa? Apa qanaah? Mencukupkan apa dari yang dianugerahkan Allah kepadanya dengan terus bersyukur dan bersabar. Itu apa qanaah? Qanaah menerima setiap pemberian Allah Subhanahu. Dia ridha terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadanya, baik yang banyak maupun yang sedikit. Sedangkan orang yang berlimpah hartanya apa harusnya? Zuhud. Sehingga apa? Sehingga tidak menjadikan kekayaannya melupakan diri, melupakan waktu, melupakan Allah, melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunianya sebagai kendaraan menuju Allah, kendaraan menuju surga, bukan terperdaya oleh kekayaan. Dia tidak sibuk mengurusi dunianya, tetapi dunianya sibuk melayaninya. Masya Allah. Ini makna apa? Zuhud. Clear ya? Clear jamaah sekalian? Dan ini yang pertama, ciri taubatan nasuha diterima oleh Subhanahu wa taala. Maknanya yang saya pahami, disedikilah untuk dunia bukan berarti dia tidak butuh dunia, dengan ya cukup apa adanya lah. Ya yang penting hari ini bisa makan, besok nanti aja. Bukan sekadar begitu, ya kan? Tapi maknanya walaupun hartanya banyak, tapi menganggap sedikit karena rahmat Allah yang banyak. Insya Allah. Jadi dia tidak sombong.